Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Vita. Di sini aku ingin berbagi ilmu tentang bagaimana cara membuat website yang menarik dan profesional. Untuk membuat website, kita memerlukan desain website yang kita inginkan terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan platform Figma sebagai awalan untuk membuat website. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan menggali langkah-langkah dalam membuat website yang menarik dan profesional. Oke, langsung kita mulai aja ya. Halo semua, di sini aku mau berbagi ilmu tentang bagaimana sih cara membuat website yang baik. Untuk membuat suatu website, kita memerlukan desain website yang kita inginkan terlebih dahulu, pastinya. Di sini aku menggunakan platform Figma sebagai awalan untuk mendesain suatu website. Nah, sebelum itu kalian bisa baca untuk lebih lengkapnya di figma.com. Di situs tersebut banyak informasi yang sangat berguna sebelum kalian memulai untuk desain produk kalian. Kalian juga dapat login untuk bisa mengakses platform Figma. Setelah login, kalian akan berada pada tampilan berikut. Untuk membuat project baru, kalian bisa mengklik New Design File. Nah, nantinya kalian akan berada pada tampilan seperti ini. Jadi, sebelum mendesain, pastikan kalian sudah membuat judul dari tugas kalian. Hal ini berguna untuk memudahkan kalian untuk mencari tugas tersebut. Berikut adalah tools-tools yang biasa digunakan dalam mendesain website, mulai dari shape, frame, teks, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita mulai aja untuk pembuatan desain websitenya. Website itu memiliki 3 struktur utama, yaitu header, isi, dan footer. Oke, jadi yang pasti kita memerlukan frame dong untuk membuat website. Nah, frame yang aku gunakan di sini yaitu MacBook Pro 16. Kalian bisa memilih apa aja atau juga boleh ikutin aku. Nah, nantinya di frame ini kita akan mengisi tampilan website kita. Jangan lupa untuk mengganti nama frame agar kita tahu nih kita lagi mengedit di tampilan yang mana. Seperti yang aku bilang, kita memerlukan header. Nah, header di sini aku akan membuat logo dan juga navbar. Navbar itu apa? Navbar itu adalah blok navigasi yang ada pada halaman website. Nah, logo aku letakkan di sebelah kiri dan nantinya navbar aku letakkan di sebelah kanan website. Mungkin aku juga akan ngasih tahu shortcut penting untuk mempermudah kita dalam mendesain suatu website di Figma, dimana kita dapat menggunakan Ctrl D untuk menduplikat elemen-elemen yang ada di Figma. Nah, di sini aku menggunakan Ctrl D untuk mengopi teks yang ada pada logo dan mengganti dengan navbar yaitu navigasi home, dan aku akan menduplikat juga menjadi navbar navigasi about, dan selanjutnya aku juga akan buat navbar untuk skill, dan yang terakhir aku akan buat navbar untuk kontak. Nah, udah jadi nih navbarnya, cuman aku membuat biar dia lebih rapi. Untuk seorang desain tuh kita harus menerapkan kerapian, dimana aku mau buat antara sisi kanan kirinya itu sama nih. Jadi aku blok dulu, terus aku tambahin auto layout. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk sisi kanan kirinya itu kita dapat mengatur ukurannya yang seperti yang kita mau. Nah, di sini aku bakal pakai ukuran 60. Oke, selanjutnya kita akan desain untuk isi dari website kita. Sebelumnya aku akan nunjukin ini palette yang sudah aku sediain sebelumnya, dimana kalian juga bisa cari di plugin dan kalian bisa mencari nama pluginnya itu Tailwind CSS Color Generator. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan palette dari yang tergelap hingga yang terang gitu. Jadi kalian bisa mengatur warna apa yang kalian mau. Terus kalian tinggal klik generate color grid-nya, terus kalian tinggal klik create style. Maka nanti akan muncul nih seperti ini contoh untuk palette yang diberikan dari plugin tersebut. Nah, karena apa yang kita perlukan udah ada semua nih kebetulan. Nah, juga aku udah nyiapin nih gambar-gambar yang kita perluin. Terus aku juga udah nyiapin logo aku. Kalian juga bisa nyari logo kalian di Canva ataupun Adobe XD ya. Nah, kebetulan aku udah ada logo aku yang aku buat sendiri dari Canva. Nah, aku akan masukkan ke dalam tempat logo yang tadi kita tentuin. Terus di sini aku klik shift untuk merapikan sisi kiri dan kanan agar gambar tersebut tetap sama gitu. Nah, terus aku letak dia di ujung kiri. Nah, sebelum itu kita mau menambahkan yang namanya kolom, yang dimana gunanya untuk merapikan kiri dan kanan ataupun margin dari setiap elemen yang ada pada website kita. Nah, di sini aku buat marginnya 56 untuk sisi kiri dan kanan. Jadi kita bisa mengatur aja kayak untuk navbarnya dan juga logonya tuh berada di sisi kirinya itu 56 jaraknya gitu.
Oke, selanjutnya aku mau buat latar belakang dari tampilan website aku kali ini, yaitu aku membuat dia jadi warna backgroundnya itu warna dari palette yang udah aku sediain, yaitu warna ungu paling gelap. Nah, kemudian di sini navbarnya karena tidak kelihatan nih warna hitam, jadi aku ganti jadi warna putih atau warna abu-abu yang ada di palette tersebut gitu. Jadi kita tetap menggunakan palette-palette yang ada gitu. Nah, di sini aku mau bagi menjadi 2 kolom. Nah, karena sebelumnya ini terdapat 5 kolom, nah kita tambahin aja nih layout yang baru, yaitu dengan margin 56 dan count-nya untuk kolomnya itu kita buat 2 kolom. Nah, biar bisa terpisah antara sisi kiri dan sisi kanan dari website. Nah, jadi di sisi kiri aku membuat teks, dan sedangkan di sisi kanan nantinya akan aku buat image-nya gitu. Nah, di sini aku akan buat teks yang berisi halo, kayak perkenalan website ini tuh tentang apa, tentang portofolio gitu. Nah, jadi kalian bisa ikutin aja step-stepnya. Terus di sini aku juga buat teksnya itu besar karena biar di highlight kalau misalkan website ini adalah website portofolio gitu. Nah, di sini aku mau menekankan kalau misalkan untuk mendesain suatu website ataupun aplikasi itu memerlukan tingkat kreativitas yang tinggi. Jadi di sini kalian bisa berimajinasi sesuai dengan kreativitas kalian untuk membuat website sesuai dengan keinginan kalian. Jika kalian ingin mengikuti step-step yang aku lakukan juga nggak masalah. Oke, balik ke desain. Di sini aku menambahkan paragraf untuk lebih memperjelas bahwa website kita ini adalah website portofolio. Di sini aku menggunakan lorem ipsum untuk isi dari paragraf tersebut. Di sini lorem ipsum ini digunakan untuk menggenerate teks random sesuai dengan keinginan kita. Oke, di sini aku merapikan teksnya untuk menyamaratakan antara teks yang paragraf dan teks yang highlightnya itu biar lebih rapi. Terus di sini juga aku mengurangi font weight-nya menjadi lebih kecil atau ke yang medium biar lebih mudah dilihat atau mudah dibaca oleh pengguna gitu. Dan aku juga menggunakan line height untuk menambah jarak antara per baris kalimat biar user itu bisa mudah membaca teks tersebut. Di sini aku juga menggunakan Alt untuk mengatur sisi kiri dan kanan dari setiap elemen agar lebih rapi. Oke, selanjutnya kita akan buat button box. Apa sih button box itu? Button box itu adalah tombol yang akan mengarahkan kita ke halaman lain atau halaman yang tertuju dari si tombol tersebut. Nah, di sini aku akan buat 2 button box, di mana button box pertama itu aku akan buat tombol hubungi saya, dan yang button box kedua yaitu button box resume saya gitu. Nah, di sini kalian bisa ikutin aja step-stepnya, dimana dari warna ataupun kalau kalian punya kreativitas sendiri itu kalian bisa banget gitu. Nah, kebetulan banget ini aku pakai gradient untuk si buttonnya. Kalian bisa terapkan juga di elemen-elemen lain ataupun di background kalian juga nggak masalah. Nah, di sini aku pakai sisi gelap untuk di bawah dan sisi terang untuk di atas, atau bisa diotak-atik dengan cara seperti yang aku tunjukkan di video ya. Terus juga kalian bisa tulis teks. Teks di sini aku buat hubungi saya kayak yang aku bilang. Terus kita bisa rapikan agar teksnya tuh width-nya sama. Terus kita bisa ganti font weight-nya. Terus bisa kita ganti juga untuk kesamarataan antara sisi kanannya. Terus juga kita bisa ganti warna dari teksnya. Aku pakai warna background kita yaitu warna ungu gelap. Nah, di sini aku bakal duplikat atau Ctrl D untuk button yang satu lagi, yaitu button resume saya. Di sini aku mau buat buttonnya itu biar dia tidak mencolok. Jadi biar ada perbedaan antara button hubungi saya dan button resume dengan menambahkan stroke atau bordernya gitu. Jadi bordernya yang kelihatan, bukan isi dari buttonnya itu gitu, biar ada pembeda. Terus di sini juga aku buat teksnya jadi warnanya putih, nggak warna background seperti button yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke layout yang kanan. Nah, layoutnya kanan ini aku cuman isi image atau mungkin tambah-tambahan mempercantik image-nya doang kali ya. Karena kalau misalkan pun ntar suatu website ramai juga nggak bakal enak dibaca gitu. Nah, di sini aku buat dia besar aja karena biar menyesuaikan sama sisi yang kiri. Terus juga aku mau menambahkan ini mempercantik image tersebut dengan menambahkan bayangan yang ada
pada image tersebut, kalian bisa ikutin stepnya aja. Aku memakai gradient lagi, jadi kalian bisa ikutin banget stepnya karena ini udah sangat-sangat slowly. Jadi kalian bisa ikutin satu persatu, bisa kalian imajinasikan lagi atau kreativitaskan lagi kemampuan kalian. Boleh ikutin, boleh juga sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, untuk kalian yang udah ikutin dari awal step-step untuk pembuatan website ini, maka pasti hasilnya bakalan seperti ini nih guys. Atau kalau kalian emang punya imajinasi lain yang mungkin mirip-mirip lah ya. Terus jadi di sini aku juga ingin membuat website ini lebih interaktif, dimana jika halaman home ini, maka untuk navbarnya itu lebih terlihat beda dengan navbar yang lain, karena untuk menandakan bahwa kita sedang berada di halaman tersebut gitu. Oke, materi selanjutnya yaitu animasi untuk button. Kenapa sih diperlukan animasi? Kayak gimana cara buatnya? Oke, animasi diperlukan dalam suatu website untuk membuat website tersebut menjadi lebih interaktif. Bagaimana cara membuatnya? Kalian bisa ikutin video berikut. Nah, di sini aku akan buat animasinya itu untuk button hubungi saya dan resume saya. Pertama, kalian bisa mengklik teks dan terus kalian bisa membuat teks apa yang kalian inginkan dari si button tersebut. Terus kalian bisa juga mengatur auto layoutnya seperti yang sebelumnya, dan kalian bisa mengatur antara jarak kiri, kanan, atas, bawah dari teks dengan frame tersebut gitu. Terus juga kalian bisa mengatur warna seperti yang sebelumnya udah kita pelajarin. Dan di sini aku juga mengatur warnanya menjadi gradient seperti yang sebelumnya juga. Di sini aku juga buat buttonnya memiliki radius atau border radiusnya itu sebanyak 25 seperti yang sebelumnya juga. Dan di sini aku akan buat animasinya. Animasinya seperti apa? Kalian bisa ikutin aja step-stepnya karena ini sangat mudah animasinya. Nah, di sini kita pakai animasi untuk buttonnya yaitu while hovering, dimana jika kursornya mengarah ke elemen tersebut maka akan terjadi animasi atau perubahannya gitu. Terus gimana sih cara pakai si animasi ini? Nah, kan kita pertama tadi buatnya komponen. Kita ganti dulu nih nama komponennya biar kita tahu nih cara manggilnya. Kita buka di asset, terus kita tinggal lihat aja komponen yang udah kita buat, kita drag dia ke dalam canvas atau frame kita. Nah, maka akan jadi seperti ini.
Terima kasih telah mengikuti tutorial kali ini tentang pembuatan website menggunakan Figma. Aku harap ilmu ini dapat berguna untuk kalian dan bisa kalian terapkan di proyek-proyek kalian nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.